Halo. Yanxin, kamu sudah menikah 3 tahun, tapi bahkan tidak tahu suami kamu bentuknya seperti apa. Kalau menurut saya saat dia pulang, kamu langsung bicara jelas dengan dia. Katakan, kamu sudah jatuh hati pada orang lain dan mencintai orang lain, gunakan alasan ini untuk cerai dengan kesepakatan masuk akal. Sebenarnya juga bisa. Wajah ini, tubuh ini lebih standar daripada model di majalah. Maaf, boleh ganggu sebentar. Permisi. Kamu adalah Saya ada sebuah pekerjaan, tidak tahu apakah kamu tertarik. pekerjaan? Si ganteng kami. Sepertinya tidak kenal. Gaji bulanan 200.000, pekerjaannya sangat sederhana. Kamu hanya perlu tinggal di rumah saya dan berpakaian sesuai permintaan saya, sesekali menemani saya berbicara, tidak ada tuntutan tambahan lainnya. Kamu ini mau memelihara saya? Silakan kamu artikan sendiri, tapi saya tegaskan lagi, kamu hanya perlu melakukan sesuai permintaan saya, tidak perlu melakukan hal-hal di luar itu. Dia menganggap saya orang yang lemah. Tapi kebetulan saya butuh orang untuk selingkuh, supaya suami saya kabur. Dan dia butuh saya jadi pengganti. Ini cocok banget untuk rencana perceraian saya. Oke, saya ambil pekerjaan ini. Baik, namamu siapa? Yanxin. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Oke, ayo. Ini kontraknya, coba kamu lihat dulu. Jika ada masalah, langsung bilang ke saya. Baik. Ini baju yang disiapkan untuk kamu. Orang yang disukai pria tampan ini selera memang bagus. Bajunya mirip dengan baju yang saya pakai di rumah. Bagaimana? Bapak Fu. Oh. Ini detail peraturan kontrak. Gaji, sama seperti yang dibicarakan sebelumnya. Jika tidak ada keberatan, silahkan tanda tangan. Oke. Bapak Fu, selain gaya hidup dan cara berpakaian, hobi dan keahlian, ada permintaan khusus? Tidak ada permintaan lain. Sama seperti kamu sebelumnya. Pria tampan ini terlalu kasihan. Dia bahkan tidak tahu karakter orang yang disukainya. Aku sedikit kasihan padanya. Tapi ada satu hal lagi yang harus kamu ikuti. Ruang di sisi utara lantai 2 tidak boleh masuk atau keluar. File di ruang kerja tidak boleh disentuh. Setelah jam 10 malam, tidak boleh membuat suara. Dan, Saya paham. Tapi saya juga ada satu syarat. silakan. Siapkan studio lukis untuk saya. Baik. Saya akan menyuruh pelayan menyiapkan kamar untuk kamu di lantai 1. Tunggu. Ada masalah lagi. Kita sudah bicara lama, kontrak juga sudah ditandatangani, tapi saya masih belum tahu namamu. Namaku Fu. Saya bernama Fu. Fu? Maksudnya Fu dari keluarga Fu yang kaya raya? Fu yang berarti bayar. Oh, jadi Bapak Fu. Nona Yan, aku mempekerjakanmu karena kita saling membutuhkan. Harap kamu bisa menjaga batasanmu. Jangan sampai terjadi hal yang melampaui batas. Tenang saja, Bapak Fu. Aku tahu aturannya. Dibayar, maka bekerja. Tidak akan membuat masalah. Baik. Pak Wang, kamar saya tidak ada air. Nona Yan, pengelola baru memberitahu bahwa gedung kita pipa airnya rusak, sedang diperbaiki secepatnya. Waktu perbaikan belum pasti. Kalau kamu butuh air, segera mandi di kamar mandi lantai 1 saja. Baiklah, aku mandi di lantai 1. Baik, Nona Wen. Handuk dan perlengkapan mandi semua ada di kamar mandi lantai 1. Otot punggung ini. Garis tubuh ini. Ini terlalu luar biasa. Sudah puas melihat? Belum puas. Keluar. Badan ini.
Kalau bisa jadi modelku. Sketsa saja sudah bernilai. Seumur hidup ini sudah bernilai. Baru hari pertama. Sudah menggunakan cara rendah seperti ini untuk mendekati aku. Benar-benar wanita yang hanya memikirkan uang. Ya. Halo, Ibu, ada apa? Ziyu, katanya kamu sudah kembali dan sudah siap. Mungkin kita bisa mengunjungi gadis dari keluarga Wen. Kamu sudah menikah 3 tahun, tapi belum pernah bertemu. Secara moral dan logika, kamu harus menemui dia. Tidak perlu. Tujuan saya kembali kali ini adalah untuk bercerai. Ziyu, ibu sudah melihat foto anak itu. Dia cantik dan berkelas juga. Kamu pasti akan menyukainya. Bagaimana kalau kita bertemu sekali dulu? Tidak perlu. Saya tidak tertarik dengan wajah orang yang tidak saya kenal. Ya sudah, kalau kamu langsung minta cerai begitu pulang, keluarga Wen akan merasa malu. Lebih baik begini, kamu memberi Nona Wen hadiah dulu, sebagai tanda niat baik. Kamu bisa bicara tentang cerai setelah beberapa waktu. Baik, saya paham. Kalau begitu, sampai di sini, tidak ganggu lagi. Siapa yang mengizinkan kamu masuk? Pak, saya datang untuk mencari inspirasi dengan menggambar. Cahaya di kamar Anda sangat bagus. Bisa saya pinjam sudut untuk menggambar? Alasan buruk lagi. Untuk mendekati saya, kamu memang berusaha keras. Apa yang kamu gambar? Gambarnya memang bagus. Untuk mendekati saya, kamu memang berusaha. Setelah menggambar, cepat keluar. Direktur Fu, boleh saya menggambar sedikit lagi? Tolong. Boleh, tapi kamu harus jawab pertanyaan saya. Saya ingin memberi istri saya hadiah. Apa yang menurutmu bagus? Kamu sudah menikah. Lalu kamu masih mendukung saya? Apa yang tidak terduga? Kamu melakukan perselingkuhan dalam pernikahan. Pekerjaanmu ini aku tidak bisa melakukannya. Kamu kenapa heboh? Aku dan dia hanya pasangan secara nama saja. Tak ada perasaan. Pernikahan yang diatur keluarga. Sekarang, sedang bicara soal perceraian. Tapi keluarga meminta untuk menjaga tampilan luar. Untuk menunjukkan keseriusan, jadi aku perlu memberikan sebuah hadiah. Kamu pikir, apa yang bagus? Oh begitu ya. Lalu apa kesukaan dia? Tidak tahu. Baiklah, kalau tidak tahu kesukaan maka berikan gelang atau kalung. Aksesoris jenis ini biasanya lebih aman. Terlihat penuh perhatian. Dan juga tidak akan salah. Misalnya, seri klasik Wish ini. Desainnya cantik dan elegan. Banyak wanita menyukainya. Pertanyaan saya sudah dijawab. Bisa lanjut menggambar? Silakan. Suami bekerja dengan serius. Sangat memikat. Studio gambar yang disiapkan suami sangat perhatian. Memberikan kehangatan untuk suami yang lembur. Halo. Halo, Nona Wen. Ini pengiriman jewelry selection, kalung yang Anda pesan sudah dikirim. Bisa tanda terima? Kalung? Aku tidak pernah memesan kalung apapun. Kamu salah telepon. Pengiriman jewelry kami adalah layanan 1 ke 1 untuk klien. Tak mungkin salah. Di sini adalah Mr. Fuziyu.
yang menunjuk untuk diberikan kepada Nona Wen Yanshin. Fu Ziyu. Kalung apa yang dia kirim? Yang dari seri Wish, kalung klasik. Apa? Siapa yang kirim? Kirim apa? Nona Wen, ini dari Bapak Fuziu, yang dipesan khusus untuk Anda. Kalung berlian seri Wish, model klasik, Note MD. Wish model klasik. Ini bukan yang aku tunjukin ke dia tadi pagi. Kenapa dia pesan? Yang persis sama untukku, masa sih? Permisi, ini dipesan sekitar jam berapa? Sistem menunjukkan pukul 07.08 pagi. 7:08. Waktu itu aku belum bangun. Sepertinya cuma kebetulan. Lagi pula kalung ini memang terkenal. Oke, tolong taruh di tante yang jaga pintu saja. Terima kasih. Aku tahu kamu nggak jago milih hadiah, jadi habis telepon pagi tadi, langsung aku yang kirimkan soal perceraian. Nanti kita bicara lagi. Halo. Siang tadi saya memesan di tempat Anda sebuah kalung berlian Wish model klasik. Sekarang saya perlu membatalkan pesanannya. Terima kasih. Baik, Bapak Fu. Kamu kenapa di sini? Tante, Anda kenal saya? Wah, tentu saja aku kenal kamu. Bukankah kamu itu? Ibu? Ini Sin. Anak, ada apa ini? Bu, aku jatuh cinta pada Sin. Kan, aku ingin bersama Sin. Sayang, kamu baik sekali. Aduh, ini kabar baik sekali. Bu, Ibu sudah makan? Mau makan bareng? Gak usah. Aku sudah makan. Bawa koperku ke atas. Bu, Ibu bawa koper juga? Ada teman lama aku pulang dari luar negeri. Aku mau tinggal di sini beberapa hari. Biar mudah ketemu dia. Kenapa? Gak mau ibu tinggal? Masa sih? Ibu mau tinggal berapa lama? Tinggal saja, selama itu. Anak, Sin gak tinggal sekamar sama kamu? Bu, aku dan Sin sedang bertengkar beberapa hari ini. Dia pindah ke kamar tamu. Masa begitu? Kalau ada masalah, harus cepat dibicarakan. Tapi tetap harus tinggal bersama. Tidur terpisah, terlalu jaga jarak. Cepat, bicaralah baik-baik dengan Sin. Sin, semua salahku. Kamu pindah balik ya? Nanti aku akan nurut kamu. Oke, kalau begitu, aku akan pulang malam ini. Baguslah. Yang Shin, makan lebih banyak. Sayang, kamu juga makan lebih banyak, sudah sibuk seharian. Bagus. Melihat hubunganmu begitu baik, aku juga merasa tenang. Ibu, kamu tidak keberatan aku bersama Yanshin? Apa yang kamu bicarakan? Hubungan adalah urusanmu sendiri. Yang penting kamu merasa senang. Ibu juga senang. Sepertinya ibu sudah menerima hal dengan keluarga Wen. Dia mungkin tidak akan keberatan lagi. Yang Shin, nanti anak ini kalau membuatmu tidak senang, kamu bisa bilang ke ibu. Ibu akan membela kamu. Ibu, Terima kasih, Ibu. Kamu sangat baik padaku. Anak baik, kamu harus banyak makan makanan bergizi. Bapak Fu, ini mau membatasi wilayah masing-masing. menetapkan batas-batasnya. Kamu tidur di sana, aku tidur di sini. Harap Nona Wen mematuhi peraturan. Jaga jarak, jangan melanggar batas. Dan jangan ada tindakan tidak pantas lainnya.
Biarkan aku memelukmu sebentar. Sudahlah, hanya sebentar. Besok, aku akan berdebat dengan dia lagi. Sinsin, sudah bangun? Sarapan mau makan apa? Bibi, akan? Ibu, kami tidak. Baik, baik, baik. Ibu, tahu. Lanjutkan, jangan buru-buru bangun. Pak Fu, aku tidak sengaja. Aku tidurnya tidak bisa diam. Sejak kecil suka berguling-guling. Maaf sudah mengganggu istirahatmu. Malam ini aku tidur di lantai saja. Sudahlah, Terima kasih, Pak Fu. nanti. Jangan panggil aku Pak Fu lagi. Lalu panggil apa? Saat di depan ibuku, panggil saja, seperti itu. Boleh saja? Harus akting yang meyakinkan. Benar kan? Sayang, Tidak perlu setiap kali dipanggil begitu. Panggil saja dengan natural. Yang penting jangan sampai ibuku tahu. banyak sekali permintaannya. Baiklah, aku mengerti. Sayang, Cepat sini, sarapan masih hangat. Tadi malam tidurnya bagaimana? tadi malam tidur nyenyak sekali. Sudah lama tidak tidur senyenyak itu. Mungkin karena terlalu lelah, langsung tertidur. Bibi mengerti. Kalau seperti ini, harus banyak-banyak mengonsumsi makanan bergizi. Ayo, Terima kasih. Ibu, repot-repot sekali ya. nah, hubungan kalian sudah sangat baik. Ada rencana untuk berbulan madu? Bulan madu, sekarang bicara soal ini. Apa tidak terlalu cepat? Kamu masih mau mengelabui ibu ya? Kalian sudah seperti itu tadi malam. Harusnya berbulan madu dong. Kalau tidak, Sinsin akan merasa tidak dihargai. Ibu, ini benar-benar terlalu cepat. Aku dan dia, kami belum merencanakannya. Soal bulan madu, benar-benar tidak perlu buru-buru. Bu, Singsin benar. Sekarang berbulan madu, memang terlalu cepat. Kami akan berdiskusi pelan-pelan. Ini masih cepat apanya? Hubungan kalian sudah sangat baik, bahkan sudah tinggal bersama. Ini berbulan madu, bukan hal yang wajar terjadi? Bu, ibu tidak usah khawatir. Soal-soal ini, kami berdua akan berdiskusi dengan baik. Sudah. Kalian anak muda tentukan sendiri. Aduh, lupa aku. Ayo Sinsin, berikan tanganmu. Bu, ini. Ini turun-temurun dari keluarga Fu. Dulu neneknya yang menurunkan ke saya. Sekarang, saya turunkan ke kamu. Jangan, Bu, ini terlalu berharga. Sudah dikasih ya, kamu terima saja. Ini tradisi keluarga. Nanti, kamu juga harus menurunkannya ke generasi berikutnya. Jiyu. Apa ini tidak terlalu cocok? Mama sudah bilang begitu? Ya, kamu pakai saja. Ini bukan sesuatu yang bisa diterima sembarangan. Pusaka keluarga Kok, dikasih ke menantu hanya namanya saja ini. Bagus, ukurannya juga pas. Kamu dan gelang ini memang ada jodohnya. Barangnya sudah saya serahkan ke kamu. Sekarang hati saya tenang. Saya ada janji dengan Tante Wang untuk nonton opera. Siang nanti tidak pulang. Kalian atur sendiri ya. Ziyu, cepat. Simpanin buat mamamu. Mama sudah memberi. Ya, pakai saja. Kalau kamu lepas, dia pasti akan berpikir macam-macam. Mengira kamu tidak suka. Atau keadaan hubungan kita ada masalah. Kamu juga tidak ingin dia tahu sekarang, kan? Ibu, kamu mencari aku? Bagaimana aku bisa tidak mencari kamu? Postingan kamu di media sosial itu apa maksudnya? Di dalamnya ada suami dan sayang. Siapa yang kamu bicarakan? Kamu melihatnya? Tak ada yang perlu dijelaskan. Yaitu, aku menemukan orang yang aku sukai. Apa maksudnya ini? Jangan lupa identitas kamu. Kamu sudah menikah. Fujia kalau-kalau. Menikah. Ibu. Pernikahan aku ini ada arti yang nyata apa? Sudah 3 tahun. Aku tidak tahu bentuk suami aku tidak tahu. Dia bersenang-senang di luar negeri, aku tidak bisa mencari kehidupan aku sendiri.
kita tidak saling mengganggu. Itu wajar. Aduh, kenapa kamu begitu bodoh? Fuziyu tidak peduli keluarga lagi. 3 tahun ini, juga tidak ada kabar buruk tentang kamu. Kalau kamu melakukan ini sekarang, kalau Fujia tahu, semua kesalahan ada pada kamu. Bagaimana kamu bisa tinggal di Fujia? Siapa yang akan membela kamu jika kamu dilecehkan? Aku tidak perlu siapa-siapa membela aku. Untuk dia, aku rela mengorbankan segalanya. Ini adalah perasaan yang sebenarnya. Bu, jangan ikut campur, Bu. Aku sudah mantap dengan dia. Yang Sin, jangan gegabah seperti ini. Baik, mundur selangkah. Meskipun kamu benar-benar punya orang yang disukai, ibu juga tidak akan menghalangimu. Tapi kalian cukup berhubungan diam-diam saja. Ngapain dipamerkan di media sosial? Bukannya ini malah memberi senjata pada orang lain? Tidak bisa, sembunyi-sembunyi itu apa sih? Aku justru mau terang-terangan bersama dengannya, Bu. Aku sudah memutuskan. Aku mau berpisah dengan Fuziyu. Kamu mau bercerai? Kamu berpikirnya terlalu mudah. Kamu segera kirim lokasimu ke ibu. Ibu segera ke sana. Anak ini benar-benar sudah dibutakan. Lokasi sudah dikirim. Ibu datang saja, aku tunggu ibu ya. Tante, ada perlu apa dengan saya? Sing Sin, sini. Tante hari ini beli banyak barang-barang kecil. Mau ajak kamu lihat-lihat. Tante, ini. Anda dan Paman benar-benar romantis ya. Keluar rumah saja bawa buku nikah. Aduh, ini bukan punya kami. Ini punya anak saya. Dia selalu menyimpannya di sini. Hari ini aku kebetulan membawanya. Kalau kamu mau lihat, buka saja. Masih belum tahu istri sahnya itu seperti apa rupa. Coba lihat sebentar saja. Wen Yangxin, kamu sedang apa? Ini privasi buku nikah, mau lihat pun tidak boleh. Sing Sin, kenapa kamu tidak lihat lagi? Tante, tidak ada yang istimewa untuk dilihat, cuma buku nikah biasa saja. Dulu, Ziyu soal buku nikah ini bahkan tidak mau melirik sekalipun. Wataknya memang begitu. Hal yang tidak dia minati, melirik sekali saja dianggap berlebihan. Tapi sekarang sudah jauh lebih baik. Dia akhirnya tahu peduli pada orang. Semua ini loh, semuanya berkat kamu, Sin Sin. Tante, tas dan perhiasan ini sangat cantik. Selera tante memang luar biasa. Benar kan? Sudah kubilang cocok banget denganmu. Ini hadiah pertemuan yang kupilih dengan sangat hati-hati untuk bertemu denganmu. Waktu itu aku datang terburu-buru, tidak membawakan apa-apa untukmu. Hari ini, aku ganti. Aku Tidak bisa seperti ini. Ibu, ini terlalu berharga. Ibu sudah memberikan saya gelang giok yang sangat berharga itu. Mana mungkin saya menerima hadiah semahal ini lagi dari ibu? Ibu senang membelikanmu hadiah. Gelang giok itu dari keluarga Fu untukmu. Ini berbeda dengan hadiah perkenalan. Kamu terima saja. Kalau tidak, ibu benar-benar akan marah. Baiklah, ibu. Kalau begitu saya terima dulu. Hmm. Terima kasih, saya terima dulu. Nanti kalau ada kesempatan, saya kembalikan lagi kepada ibu. Kamu sedang apa? Sudah jelaskan. Malam ini aku tidur di lantai. Fuzong, aku tahu tidurku tidak nyenyak. Pasti mengganggu Anda. Jadi mulai malam ini, aku tidur di lantai. Pasti tidak akan mengganggu tidurmu. Lakukan apa yang kamu mau. Bapak, Fu, maaf sekali, saya tidak bermaksud. Malam ini saya pasti akan hati-hati, tidak akan melampaui batas. Bapak Fu, kalau begitu, malam ini saya tidur di kamar tamu saja, supaya tidak mengganggu istirahat Anda lagi. Tidak perlu. Seperti biasa saja. Kenapa rasanya bibirku agak sakit? Seperti tidak sengaja, terbentur sesuatu.
Bapak Fu, apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Minum air terlalu cepat. Kenapa? Aku merasa ada yang tidak beres. Aku sekarang ada di luar pintu. Buka pintu untukku. Laki-laki yang kamu bicarakan itu mana? Suruh dia keluar, aku mau lihat. Dia sudah pergi kerja, tidak ada di rumah. Yang Xin, ibu tidak melarang kamu mencari kebahagiaan. Tetapi kenapa kamu harus meninggalkan suami yang baik-baik saja dan menyukai seorang pria yang baru dikenal? Setidaknya dia tampan, lebih baik daripada suami yang bahkan belum pernah aku lihat, jauh lebih baik. Apakah wajah bisa dimakan? Lagi pula, suami kamu, Fu Ziyu. Dia terkenal sangat tampan. Ibu, jangan bohong padaku. Aku belum pernah melihatnya. Bagaimana aku bisa tahu? Apakah ibu hanya membujukku? Lihat, ibu akan mencari untukmu sekarang. Ini suami kamu, Fu Ziyu. Ibu mana mungkin membohongi kamu. Lihat, ini dia. Sial, kenapa dia pulang sekarang juga? Hei, Pak Fu, jangan masuk dulu. Tunggu di luar sebentar, ya? Cuma sebentar. Kumohon. Kamu mau apa? Aku pulang ke rumah sendiri. Malah ditahan di luar. Hei, jangan. Bukan, ini ibuku. Ibuku sudah pulang, sekarang lagi duduk di ruang tamu. Kumohon, sekarang jangan sampai dia melihatmu. Kenapa? Apa aku begitu memalukan? Masa karena aku bersama kamu, ibumu merasa malu? Hei, bukan. Sama sekali bukan. Anda mikir apa sih? Karena aku takut ibuku. Melihat Anda yang tampan dan berkondisi baik, kalau dia langsung suka dan memaksa Anda jadi menantunya, gimana? Nanti rencanamu jadi kacau semua. Oh ya, kenapa aku tidak tahu? Di hatiku, penilaianmu setinggi itu. Benar sekali. Jadi, tolonglah, coba hindari saja dulu, aku janji. Aku akan cepat-cepat membujuk ibu saya untuk pergi. Aku boleh pulang lebih lambat juga tidak masalah. Anda setuju? Tetapi, kamu harus setuju dengan satu hal untukku. Apa itu? Asalkan aku bisa melakukannya, pasti setuju. Aku belum memikirkannya. Tunggu aku memikirkannya. Lalu aku akan memberitahu kamu. Oke. Tidak masalah. Siapa itu tadi? Kenapa kamu panik-panik? Tidak ada siapa-siapa. Pengirim paket, salah masuk rumah. Ibu, apa yang Anda katakan tadi, aku sudah memikirkan dengan seksama. Aku merasa apa yang Anda katakan masuk akal. Aku akan mempertimbangkan dengan baik. Benar. Kamu begitu cepat bisa memahami? Benar. Silakan Anda pulang saja. Saya masih ada urusan lain sebentar lagi. Pergi. Ziyu, Nyonya Wen, wah, kebetulan. Kenapa kamu bisa ada di sini? hari ini saya datang untuk melihat anak saya. Kalau kamu juga tinggal di sekitar sini? Direktur Fu, jangan masuk dulu. Tunggu di luar sebentar, boleh? Sebentar saja. Tolonglah. Apa yang kamu lakukan ini? Saya pulang ke rumah sendiri. Masih harus ditahan di luar pintu. Jangan, tidak, ibu saya sudah pulang. Sekarang dia sedang duduk di ruang tamu. Tolonglah, sekarang. Jangan sampai dia melihat kamu. Ya, saya tinggal di depan kamu. Nyonya Wen, anak Anda, juga tinggal di sekitar sini. Tidak boleh. Jangan sampai dia tahu, Yang Xin tinggal di sini. Kalau dia memperhatikan, bertemu Yang Xin dengan pria lain, tinggal bersama, bagaimana? Tidak. Anak saya tidak tinggal di sini. Teman baiknya yang tinggal di kompleks ini. Putri saya, beberapa hari ini tinggal di rumah sahabatnya. Saya datang untuk melihatnya. Begitu ya? Tak terduga sangat kebetulan. Kalau begitu, sibuk dengan urusanmu dulu. Tak mengganggu, saya pergi dulu. Sudah pulang? Hari ini kok lebih lambat dari biasanya?
Belakangan di perusahaan, lebih banyak menangani urusan. Ya ampun, hanya tahu kerja-kerja. Tak tahu juga pulang lebih awal menemani ibu dan Sinsin. Iya nak, sertifikat pernikahanmu itu. Saya datang kali ini sambil membawanya untukmu. Diletakkan di meja belajar kamar saya. Ambil sendiri dan simpan baik-baik. Baik. Sudah tahu. Sebenarnya, saya benar-benar tak tahu putri keluarga Wen ini istri saya secara nominal sebenarnya seperti apa rupanya. Halo, bicara. Pak Fu, maaf mengganggu. Tentang evaluasi awal yang baru ini, laporan evaluasi sudah keluar. Perlu Anda lihat. Ya, kirim laporan itu ke saya. Saya lihat sekarang. Baik, Pak Fu. Selain itu, ada rapat besok jam 2 sore, diubah ke jam 9 pagi. Kirim laporan itu ke saya dulu. Baik, Kenapa mengambil sertifikat nikah begitu lama? Barang-barang sudah disiapkan. Ibu, saya urus sedikit pekerjaan dulu. Sertifikat nikah, taruh di ibu dulu. Saya ambil lain kali. Baiklah, saya simpan untuk Anda dulu. Ya. Tante, saya hari ini ingin jalan-jalan di taman sekitar, menghirup udara segar. Malam, pulang lebih lambat. Ya, tidak apa, kamu boleh pergi. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Cuma rendah gula darah. Ayo, makan sedikit coklat. Aku bantu kamu duduk di sini sebentar. Mau aku panggil ambulans? Atau hubungi keluarga kamu? Kamu adalah Wen Yangxin. Halo, ada apa? Wah, Yuge, berita besar yang menggemparkan. Pasti berita terbesar tahun ini, bukan berita terbesar yang pernah kamu dengar dalam hidup, Berita yang paling menggemparkan. Bicarakan yang penting. yaitu gadis yang kamu suruh aku mencari. Gadis bermain piano yang seperti cahaya bulan, aku sudah menemukan. Tidak, sudah dikonfirmasi, Siapa? keluarga Wen, putri keluarga Wen, yaitu keluarga Wen yang menikahkan dengan kamu, gadis yang kamu suruh aku mencari, yaitu istri kamu, yang sudah menikah 3 tahun. Kamu bilang apa? Apa katamu? Ulangi lagi. Aku bilang, cinta pertama yang selama ini kau cari-cari, selama bertahun-tahun itu, adalah Wen Yanxin. Adalah istri yang kau nikahi 3 tahun lalu, bahkan tak sekalipun kau lihat, dan sekarang sedang bersiap untuk bercerai. Mana mungkin? Bagaimana bisa dia? Kenapa tidak mungkin? Sudah kubilangkan, dulu aku menyarankanmu untuk menemuinya sekali, kau tidak mau dengar. Kalau 3 tahun lalu kau menurut saja pergi ke kantor catatan sipil untuk melihat sekilas, mana perlu aku bersusah payah mencari orang? Anak kalian berdua sudah bisa disuruh beli kecap. Kau yakin sekali? Benarkah ini? Kali ini buktinya benar-benar kuat. Aku susah payah baru dapat rekaman CCTV internal dari acara amal tahun itu. Meski kualitas gambarnya agak buram, tapi itu pasti Wen Yanxin, tidak salah. Kacau sekali urusan ini. Orang yang kau cari ke seluruh dunia, ternyata ada di dalam buku keluarga rumahmu sendiri, tinggal diam saja di sana, hahaha. Yu, sekarang gimana? Perceraian ini masih dilanjutin atau enggak? Selama ini kau bersikeras mau bercerai kan cuma untuk melepaskan diri dari ikatan, lalu pergi mencarinya? Nah sekarang bagus, sasaran sudah kembali ke posisinya sendiri. Rasanya seperti menang lotre, ya? Halo, Yu? Kenapa kau diam saja? Ini kan kabar baik sekali. Kok sepertinya kau sama sekali tidak senang? Aku masih ada urusan. Aku tutup telepon dulu. Halo, Kak Yu? Bu, Singsin di mana? Singsin, dia bilang, mau keluar cari udara segar sore tadi. Pulangnya agak malam. Kenapa? Mau cari dia ada urusan? Oh, nggak apa-apa, cuma tanya-tanya aja. Aku mau istirahat dulu ya.
Kamu siapa? Justru aku yang harusnya tanya itu. Kamu siapa? Kenapa kamu ada di rumah Yansin? Ini rumahku. Maaf, Yansin mabuk malam ini. Aku antar dia pulang, minta jalan, aku bantu dia masuk untuk istirahat. Serahkan dia padaku. Apa hubunganmu dengan Yansin? Aku harus memastikan menyerahkannya pada orang yang aman. Aku pemilik tempat ini. Alasan ini. Cukup? Baiklah, Yansin memang mabuk. Tolong jaga dia ya. Kalau dia tidak enak badan, segera telepon aku. Ganteng. Kamu sendirian di sini ngapain? Nunggu orang? Bukan sendirian. Ada orang lain? Siapa? Ayo keluar main. Di sini. Bukannya masih ada satu yang mabuk sambil menari-nari? Ganteng. Ganteng. Kamu lucu banget. Aku suka, hehehe. Sebenarnya kamu suka yang ganteng. Atau yang lucu? Aku suka. Aku suka kamu. Apa ini? Perjanjian pembubaran hubungan. Bubarin apa? Hubungan apa? Bukan apa-apa. Hubungan apa sih? Kamu mabuk. Aku nggak mabuk. Aku bantu kamu tidur. Aku nggak mabuk, nggak mabuk. Wen Yangshin. Lepaskan dan tidurlah yang baik. Jangan. Badannya hangat banget. Biarkan aku peluk sebentar. Peluk sebentar. Wen Yangshin. Kamu tahu nggak lagi ngapain? Aku tahu kok. Aku lagi meraba kamu. Ini kan di mimpiku. Masa nggak boleh meraba sebentar? Jangan pergi. Ini kan di mimpiku. Malah masih nakal sama aku. Wen Yangshin. Lepaskan aku. Aku nggak mau lepas. Kok kamu berani marahin aku? Wen Yangshin, kamu terlalu berlebihan. Berlebihan. Di dalam mimpi saya. Masih bisa kamu yang mengganggu saya? Wen Yangshin, ini kamu sendiri yang mencari. Marah, kalau tidak, saya biarkan kamu balas mencium. Nah, lihat, ini pasti sudah cukup. Wen Yangshin, saya sudah memberi kamu kesempatan. Jangan kamu menyesal. Pak Fu, kamu. Kenapa kamu tidur di sini? Kamu mabuk tidak sadar semalam. Masih takut kamu tidak baik di malam hari. Terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Terima kasih. Itu. Saya tidak melakukan hal yang tidak pantas. Jangan peduli apa yang kamu lakukan. Hal yang tidak pantas. Yang mengantar kamu pulang semalam. Orang itu. Dia siapa? Oh, kamu bilangnya Jiming ya? Dari keluarga Ye. Kebetulan bertemu di taman kemarin. Keluarga Ye. Kamu sangat kenal dengannya. Enggak terlalu akrab sih. Cuma udah kenal lebih dari 10 tahun. Dia tetangga. Waktu aku kecil, aku suka banget ikutin dia kemana-mana. Kak Ye. Panggilannya akrab banget. Dia kan lagi kuliah di luar negeri. Baru pulang. Kebetulan juga ya. Kamu? Wen Yangshin? Kamu kenal aku? Aku Ye Jiming. Kamu lupa? Aku tinggal di sebelah rumahmu. Waktu kecil, kamu suka ngejar-ngejar sambil memanggilku Kak Ye. Kak Ye. Aku ingat sekarang. Bukannya kamu ke luar negeri? Kok pulang? Setelah selesai kuliah di sana, aku berniat pulang dan berkembang di sini. Nggak nyangka ketemu kamu di sini. Kamu tinggal di sekitar sini?
Bisa dibilang iya. Sudah lama nggak ketemu, aku beli minuman, kita minum bareng. Hem, Kita minum di sini aja. Setelah minum ini habis, aku akan mengantar kamu pulang. oke. Ayo. Katanya kamu sudah menikah 3 tahun lalu. Ya, Kalau begitu, kamu bahagia? tidak bisa dikatakan bahagia. Lagi pula, aku bahkan tidak tahu suami saya secara hukum. Tidak tahu bagaimana wajahnya, dan belakangan ini sedang mencari cara untuk bercerai. Jika diperlukan, bisa memberitahu keluarga, kita sudah bersama. Dengan begitu, keluarga Wen dan Fu akan memutuskan pernikahan mereka. Keluarga Ye kami juga sangat berminat untuk bekerja sama dengan keluarga Wen. Aku akan pertimbangkan. Aku hanya ingat sampai ini. Bagaimana setelah itu pulang? Aku lupa ingatan. Hal, setelah pulang. Tidak ingat sedikit pun? Aku ingat. Kamu ingat apa? Aku sudah janjian dengan Ye Jiming. Dia akan datang ke rumah saya untuk bertemu. Sudah hampir waktu yang ditentukan. Lalu? Hanya itu yang saya ingat. Yang lainnya, aku benar-benar tidak ingat. Aku semalam minum sampai tidak ingat apa-apa. Wen Yangxin, kamu benar-benar hebat. Ah? Kamu keluar dari sini. Setelah ini, kecuali untuk tidur, jangan pernah masuk ke kamar saya lagi. Aneh sekali. Pelit. Sing Sing. Kamu pulang jam berapa kemarin? Kamu tidak tahu. Anak saya menunggu kamu sampai larut malam. Dia menunggu saya sampai larut malam. Dia duduk di sofa semalam, dengan wajah masam, melihat jam setiap 10 menit, seperti batu yang menunggu wanita. Aku janjian dengan Auntie Wang untuk jalan-jalan. Aku duluan ya. Ya. Dia menungguku sampai larut malam. Aku malah bilang dia pelit. Haruskah aku minta maaf sama dia? Kemarin malam kamu nungguin aku ya? Cuma buat ini? Bukan. Kalau gitu, kita batalkan perjanjiannya aja. Apa katamu? Aku bilang. Kita batalkan perjanjian. Kenapa tiba-tiba mau batalin perjanjian? Karena orang bermarga Ye semalam itu? Kalau perlu, bisa bilang ke keluarga. Kita udah jadian. Bisa dibilang begitu. Wen Yangxin, apa kamu merasa, Epo, boleh seenaknya mempermainkan orang lain, bikin orang lain mikir yang enggak-enggak, dan jadi gelisah? Bikin bangga banget. Apa hubungannya dengan aku? Pokoknya, saya tidak setuju untuk membatalkan perjanjian. Fu Ziyu. Kamu nggak masuk akal, ya? Tadi malam kamu nungguin aku sampai tengah malam, cuma buat perjanjian ini. Sekarang, aku yang ajukan duluan ke kamu malah nggak setuju. Kamu ini, kok suka berubah-ubah sih? Perjanjian ini aku yang buat. Yang putusin aku. Kalau kamu maksa batalin sepihak, itu namanya melanggar perjanjian. Harus ganti rugi ke aku. Kamu, orang ini beneran. Oke. Ya udah. Yanxin. Nggak ganggu, kan? Kemarin kan udah janji, hari ini datang jenguk kamu. Nggak apa-apa. Yanxin, soal yang aku omongin kemarin, udah kepikiran belum? Aku udah mikir-mikir. Tempat tidur di kamarku. Kemarin malam kamu tidur bikin berantakan. Sekarang kamu beresin. Hah? Sekarang? Aku beresin nanti malam, boleh nggak? Nggak boleh. Sekarang langsung pergi. Kalau tidak, mulai dari malam ini. Kamu tidur di lantai.
Kalau begitu, kamu duduk dulu. Aku akan turun sebentar lagi. Baik, santai saja. Bapak Fu, ya? Sengaja menyuruh Yanxin pergi, kamu takut. Aku akan mengatakan sesuatu padanya? Kamu kenal Yang Xin? Tentu saja. Kami tumbuh bersama sejak kecil, teman akrab sejak kecil, sekarang aku pulang ke Indonesia. Tujuannya adalah untuk menemukan dia. Kamu ingin mendekati dia? Bukannya sudah jelas? Sayangnya, kamu datang terlambat. Apa maksudmu? Maksudnya adalah, aku dan Yang Xin sudah bertemu dengan keluarga. Dan ibu saya sangat menyukainya. Hubungan mereka sangat harmonis. Tapi kamu baru mengatakan kemarin, kamu dan Yanxin hanya teman sekamar saja. Kemarin adalah kemarin. Hari ini berbeda dengan hari kemarin. Bapak Ye, apa Bapak lihat di tangan Yang Xin gelang giok yang dia pakai itu? Oh, gelang yang sangat berharga. Itu adalah pusaka keluarga Fu untuk menantu perempuan. Ibuku sendiri yang memakaikannya ke tangannya. Apa artinya ini? Tidak perlu saya jelaskan lagi kan? Jadi, Bapak Ye, beberapa pikiran. Sebaiknya disimpan saja. Yanxin. Gimana, sudah dipikirkan? Kak Jeming, aku sudah pikir-pikir. Hal yang kamu bilang kemarin itu. Lebih baik kita lupakan saja. Oh, berubah pikiran? Terima kasih sudah mau bantu aku. Tapi ini urusanku sendiri. Nggak enak kalau harus nyeret kamu. Aku akan cari cara sendiri. Sepertinya sudah nemu solusi yang lebih gampang, ya? Iya, kan? Bisa dibilang begitu. Oke. Kalau nanti ada kesulitan, ingat telepon aku. Kalau gitu, aku nggak ganggu kamu lagi. Aku antar kamu. Oh Yanxin. Kami belum bertukar kontak. Nomor telepon saya adalah... Fuziyu, kenapa? Saya belum selesai bicara. Kenapa kamu hari ini begitu tidak biasa? Mungkin karena ada orang yang melihat kakak baiknya dari masa lalu setelah ada perbandingan baru mulai merasa. Saya di mana-mana tidak biasa kan? Kamu tidak mungkin. Cemburu, kan? Jangan omong kosong. Cemburu apa? Xingxin, coba ikan ini. Ya, baik. Ibu khusus membuatnya untukmu. Ibu, masakan Anda sungguh enak. Ibu, Anda tidak perlu repot-repot. Dia waktu kecil kakak, dari tetangga, pasti lebih pandai merawat orang. Makanan enak, apa yang belum dia makan? Kakak apa? Bukan apa-apa, Bu. Dia bilang masakan Anda enak. Makanlah. Menggambar apa? Kok serius banget? Atau mungkin sedang mengingat-ingat masa bersama seseorang, masa kecil bersama. Fuziyu, kamu ini nggak ada habisnya. Aku dan Ye Jiming cuma teman lama. Bisa nggak kamu? Jangan terus-terusan membahas ini. Teman sejak kecil, tetangga lama. Hubungannya sangat kuat. Kamu dua waktu kecil diam-diam. Pernah pacaran? Kamu. Jawab, dia pernah pegang tanganmu? Pernah cium kamu? Kamu benar-benar nggak bisa diajak bicara. Lantai dingin, nanti kamu masuk angin. Si Ye Jiming kamu pasti khawatir lagi. Fuziyu, kamu terus-terusan nanyakan. Aku sebelumnya kapan pernah pacaran dengan Ye Jiming? Kalau memang begitu, kenapa? Oke. Sekarang aku kasih jawabannya. Nah, sekarang kamu tahu kan, siapa yang pertama kali aku cium? Sekarang kamu puas? Kamu, Kamunya yang mulai, aku balas. Sekarang kita sudah sama. tidak. Tadi, yang semalam ciuman itu benar terjadi. Kamu akhirnya ingat.
Kenapa kamu tidak menghalangi aku? Melihat aku mabuk dan berulah? Kamu semalam saat mabuk, aku mau menghalangi. Bisa aku halangi? Kamunya nempel seperti gurita tak bisa dilepas. Dan lagi. Siapa yang seperti preman kecil cium dan sentuh-sentuh, ambil semua. Untung, aku belum menghitung dengan kamu. Kamunya malah menyalahkan aku. Itu karena kamu tampan. Tidak, bukan. Maksudku aku tidak akan mabuk lagi. Sekarang tahu salah. Kalau sudah ingat semua, ada kata-kata lain yang mau kamu katakan. Aku bersumpah. Aku dan Ye Jiming benar-benar hanya persahabatan yang murni, tidak ada hal lain selain persahabatan murni apapun. Kalau aku, Untuk kamu? Untuk kamu apa? Bukankah kita hanya hubungan kerja? Masing-masing mengambil apa yang dibutuhkan. Wen Yangshin, kamu malam sebelumnya menggantung di tubuhku bilang suka aku, sekarang pura-pura lupa lagi ya? Itu berbeda. Kamu sekarang sudah punya istri. Kita sekarang seperti ini tidak benar. Wen Yangshin, kamu jelas tahu aku dan istri secara nominal hanya hubungan secara nominal, tidak ada perasaan apapun. Aku kembali kali ini untuk menangani perceraian. Itu juga tidak boleh. Selama kalian belum bercerai sehari, kalian adalah pasangan secara hukum. Aku tidak bisa jadi pihak ketiga. Baik. Malam ini kamu tidur di kasur, aku tidur di lantai. Besok aku akan menyelesaikan masalah ini. Menyelesaikan. Menyelesaikan apa? Tidur. Selamat pagi, Ibu Wen. Saya Fu Ziyu. Ziyu, telepon pagi-pagi begini. Ada apa? See you. Tentang pernikahan saya dengan putri Anda. Saya memutuskan untuk bercerai. Bercerai? See you. Ini terlalu mendadak. Bagaimana kalau kau... Tidak perlu dipikirkan lagi. Saya tahu ini sangat tiba-tiba. Karena perceraian kali ini, semua dampak yang ditimbulkan pada Wenshi akan ditanggung sepenuhnya oleh Fushi dan memberikan kompensasi yang cukup. Saya hanya berharap prosesnya bisa diselesaikan secepatnya. Dan jika memungkinkan, saya ingin mengundang putri Anda sekitar jam 6 malam ini untuk bertemu dengan saya di restoran Moon Island. Rincian perceraian. Baiklah, karena kau sudah bulat tekadmu, aku akan menyuruhnya menemuimu malam ini. Aku... Terima kasih atas pengertian, Ibu Wen. Seperti yang kau inginkan. Halo, Bu. Aku tetap mau bercerai. Tolong hubungi Fu Ziyu untuk aku. Aneh. Kok 1-2 mau bercerai? Semua, Bu. Siapa lagi yang mau bercerai? Siapa lagi? Fuziyu. Dia baru saja telepon. Mau bercerai dengan kamu. Dia yang minta duluan? Iya, katanya mau ketemu jam 6 sore dengan kamu untuk bicara soal perceraian. Bagus sekali. Perceraian ini pasti jadi. Bu, tolong carikan kalung yang dulu diberi keluarga Fu. Kalau ketemu, minta orang kirimkan. Aku akan bawa itu nanti. Oke, aku minta orang carikan. Kalau ketemu, akan dikirim ke kamu. Sudah 5:30. Orang yang mengirim kalung. Kok belum datang? Nona Wen, macet di sini, kira-kira 20 menit lagi, baru bisa sampai. Bisa lebih cepat? Kok belum sampai juga? Sudah terlambat setengah jam. Terlambat setengah jam. Semoga tidak memengaruhi pembicaraan perceraian. Maaf, aku terlambat. Mana orangnya? Sudah terlambat setengah jam. Dia datang atau tidak sih?
Sepertinya aku terlambat terlalu lama. Dia ada urusan duluan. Kirim pesan ke dia saja. Soalnya memang masalahku. Bapak Fu, maaf ya. Aku terlambat karena urusan pribadi. Ketika aku datang, Anda sudah pergi. Menyita waktu Anda. Sangat menyesal. Kalau Anda masih ada waktu lain untuk bicara tentang perceraian, silakan hubungi saya kapan saja. Dia sudah datang. Yang Sin. Kamu keluar hari ini. Tidak, aku di rumah terus. Sehari penuh tidak keluar rumah. Ya, aku bahkan tidak keluar rumah. Makanan pun dibawakan oleh ibu pembantu. Kalau tidak percaya, kamu bisa tanya ibu pembantu. Ngobrol apa? Nih, makan buah. Ibu, kamu datang tepat waktu. Dia terus-terusan nanya aku, apakah aku keluar rumah hari ini? Cepat bantu aku membuktikan. Aku memang di rumah terus, kan? Ya, Singsin hari ini sangat baik. Dia di rumah terus, menggambar. Oh, Bu. Surat nikah yang aku taruh di kamu sebelumnya. Kamu taruh di mana? Surat nikah. Sepertinya aku menyimpannya di kotak. Sekarang tidak bisa ditemukan cepat. Besok siang aku akan mencari dengan baik. Kalau ketemu aku kasih kamu. Baik. Sin, kamu harus jujur kepada ibu. Kenapa kamu menipu Ziyu tadi? Kamu jelas-jelas keluar sore ini, beberapa jam lamanya. Ibu, aku tidak bermaksud menipunya. Cuma aku tidak tahu kenapa dia belakangan ini selalu curiga-curiga. Ya, aku memang keluar hari ini untuk urusan pribadi, tapi pasti bukan hal buruk. Aku hanya takut jika dia tahu dia akan lagi berandai-andai dan tanpa alasan mengganggu hubungan kita. Ibu sudah pernah mengalami, aku bisa melihat, kalian saling memiliki di hati. Tetapi hal ini, kenapa tidak bisa dibicarakan secara terbuka? Saling menyembunyikan, kesalahpahaman hanya akan semakin dalam. Ibu, tenang saja. Aku pasti tidak pernah melakukan hal yang merugikan dia. Saat waktu sudah tepat, aku akan menjelaskan kepada dia dengan jelas. Persiapan untuk perceraian sedang aku lakukan. Oh, tahu. Tapi anehnya, aku sudah janji bertemu dengannya. Dia tidak datang. Malah melihat sosok dari belakang yang hampir sama persis dengan kamu. Dia melihat aku. Dia dan calon pasangan perjodohannya. Mereka janjian di mana? Tunggu, mungkin. Tidak mungkin. Calon pasangan perjodohanku Margafu. Dia juga Margafu. Meski bunyinya sama, tapi bukan karakter yang sama. Tidak, kalau dia pasti pulang lebih lama dari aku. Ya. Pasti kebetulan, pasti dia salah ingat. Ah, benar, pasti kamu salah lihat. Aku di rumah sepanjang hari, tidak keluar. Kamu bisa tanya Mbak, pasti kamu berhalusinasi. Bangun begitu pagi. Baik. Mama, Fuziu kirim SMS, mengajak kita malam ini 7 ke restoran Yuedao untuk bicara soal perceraian. Tidak jadi bicara semalam? Semalam aku datang, tapi terlambat. Dia sudah pergi. Sepertinya sudah tidak sabar. Oke, aku tahu. Malam, aku akan datang. Ya.
Kenapa kamu di sini? Aku datang ke sini untuk menemui calon pasangan perjodohan saya. Kalau kamu, kenapa kamu ada di sini? Aku juga datang untuk menemui calon pasangan perjodohan saya. Kamu Marga Wen? Kamu adalah Fuziyu. Kamu Wen Yangxin. Wen Yangxin, dari keluarga Wen itu. Jadi, kamu terus membohongi aku bahwa kamu marga Fu. Fuziyu, apakah kamu merasa senang mempermainkan aku? Aku mempermainkan kamu? Dulu di villa, kamu langsung bereaksi begitu besar saat mendengar kata, Fu, kalau bukan karena takut, kamu kabur. Aku ingin bertanya kepada kamu. Nona Wen menyembunyikan identitas. Datang untuk menjadi pengganti bagi aku. Apa maksudnya? Saat itu aku. Untuk rencana perceraian saya. Siapa tahu ternyata kamu. Makanya ibu pertama kali melihat aku bereaksi seperti itu. Aku juga baru sadar, kenapa ibu saya menerima kamu begitu wajar. Dia terus-terusan mendesak kami untuk berbulan madu. Ziyu, Yangxin. Aku kebetulan ketemu Nyonya Wen di depan pintu, lalu ngobrol sebentar dan masuk bareng. Gak ganggu kalian kan? Yangxin, kalian sebelumnya pernah ketemu? Sudah, Bukan cuma ketemu. Xingxin, kita sekarang tinggal bareng aku. Aku sangat suka anak ini. Tinggal bersama? Ini bagaimana ceritanya? Bukannya kamu bilang, Ziyu, kamu hari ini mengumpulkan kita semua di sini. Apa ada hal penting yang mau diumumkan? Tante Wen, ibu. Aku dan Yangxin memutuskan akan mengadakan ulang pernikahan. Pernikahan yang sesungguhnya.